Ya, Bu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Materi hari ini yaitu tentang ayat jurnal penyesuaian ya. Jadi ayat jurnal penyesuaian ini adalah menyesuaikan neraca saldo. Jadi disusun setelah membuat neraca saldo ketika akhir periode akuntansi. Oke, periode akuntansi ini perlu diketahui ada yang namanya periode akuntansi tahunan, ada yang periode akuntansi bulanan. Adapun yang tiap hari harus dicatat, tapi nanti pada akhir bulan itu dihitung saldonya gitu ya. Kalau jurnal itu diisinya setiap hari. Gitu. Ya, jurnal yang isinya itu perkiraan akun gitu ya. Ada transaksi ini harus dimasukkan di akun apa saja. Kalian kan harus menulis akun berpasangan. Jadi akun yang di debit juga ditaruh di akun yang kredit gitu kan. Itu dilakukan setiap hari. Penjurnalan dilakukan setiap hari. Kemudian setelah dijurnalkan itu dimasukkan ke dalam buku besar masing-masing gitu ya. Dalam buku besar akun masing-masing. Nah, di buku besar itu penjumlahannya atau saldonya itu dihitung setiap bulan. Sehingga akan tahu bulan Januari itu saldo kas berapa. Bulan Januari itu saldonya piutang berapa, saldonya hutang berapa, saldonya modal berapa, dan saldonya pendapatan itu berapa. Sehingga muncul namanya neraca saldo, gitu ya. Di sini ternyata neraca saldo itu perlu disesuaikan, gitu ya, sehingga muncullah namanya ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo penyesuaian. Nah, ternyata neraca saldo yang belum disesuaikan itu belum menunjukkan jumlah yang sebenarnya, gitu ya. Di sini dengan adanya jurnal penyesuaian ini, maka neraca saldo di akhir periode akuntansi akan menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian atau AJP sendiri adalah beberapa penyesuaian, ya, beberapa penyesuaian dari proses penjurnalan, gitu ya, dalam siklus akuntansi. Hal ini diperlukan jika pembuatan neraca saldo sudah selesai. Jadi syaratnya membuat ayat jurnal penyesuaian itu adalah apabila neraca saldo sudah selesai. Nah, ini adalah beberapa akun yang perlu disesuaikan di akhir periode beserta cara pencatatannya, ya. Oke. Yang pertama itu adalah pendapatan, ya, pemasukan atau pengeluaran di muka. Nah, ini perlu dipahami dulu kata-kata ini. Pemasukan itu berarti kita menerima uang, menerima uang ya. Kalau pengeluaran kita ngapain? Beri uang. Mengeluarkan uang. Ya. Sehingga di sini ada namanya beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Beban dibayar di muka itu seperti apa? Seperti kalau kalian beli token listrik. Itu kan kalian beli dulu tuh, ya, beli 100, beli 200 gitu untuk dipakai dalam waktu yang tertentu gitu ya. Bisa jadi kalau kalian habisnya 100 itu 1 bulan, ya berarti 100. Kalau ada yang rumahnya orang itu habisnya dalam 1 bulan itu 500, berarti uang 100 itu nggak cukup. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ini namanya beban dibayar di muka. Berarti kita itu mengeluarkan dulu, bayar dulu. Baru setelah itu, setelah beban itu kegiatan produksi dilakukan, baru diakui sebagai beban. Misalnya kayak gini lagi, kayak beban listrik tadi. Ya, beban listrik tapi kalian beli token. Berarti itu namanya beban listrik dibayar di muka. Tapi kalau yang pakai listriknya itu dibayar di akhir ya. Jadi kayak PDAM atau listrik yang lama-lama itu kan modelnya adalah
dipakai dulu di bulan sebelumnya, kemudian dibayar di pada bulan selanjutnya, gitu kan? Nah, kalau seperti itu tuh apa namanya, bukan dibayar di muka, itu berarti mereka membayar beban. Bisa nggak kalian memahami perbedaannya itu? Kalau belum bisa, saya berikan contoh yang lain. Bingung? Seperti nganu ya Bu ya, bayar wifi gitu ya. Oke, wifi paketan gitu ya. Jadi kan ada dua jenis tuh ya. Ada yang kalian beli paket dulu gitu. Ada juga yang tipenya kayak kartu halo. Jadi kalian make dulu baru kemudian dibayar di akhir gitu ya. Ya Ada Bu. prabayar, ada pasca bayar. Bingung. Kalau kalian bingungnya itu deh. Ada yang namanya prabayar, ada yang namanya pasca bayar. Gitu. Nah, prabayar ini kan berarti kalian bayar di awal, belum dipakai nih. Bayar di muka, di awal sama aja. Ya. Nah, bayar di muka itu kayak apa? Kayak kalian tadi tuh beli paketan itulah. Sekian MB gitu ya. Cuma kalau yang pasca bayar ini kayak kartu halo. Sekarang sudah agak jarang. Cuma beberapa orang saja yang ditawari untuk menggunakan kayak gitu. Ini kayak kartu halo. Jadi orangnya make dulu, kemudian di akhir periode dia harus bayar sekian sesuai dengan pemakaian ya. Pernah tahu nggak kalian itu? Bingung juga? Gini deh, kalian pernah makan di kayak fast food di ini KFC atau di McD, pernah nggak? Halo? Kalau saya tidak pernah, Bu. Oke. Yang lainnya? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi kalau untuk yang pernah, atau ke bakso Cak Man sini, deket sini. Belum pernah juga. Oke, gini. Kalau di sana mereka, kalian kan datang dulu ke kasir tuh, pesen ya. Setelah pesen langsung bayar kan? Kalian belum makan tapi sudah suruh bayar dulu. Nah, ini namanya yang bayar di muka. Kalian disuruh bayar dulu walaupun belum makan. Biasanya gitu ya, kalian kan pesen dulu, dianterin makanannya, makanlah, nambah tahu, nambah kerupuk, nambah sembarang-sembarang, baru kemudian bayar di kasir. Ya. Ya, Bu. Nah, Ya, kalau Bu. modelnya seperti itu namanya kalian pasca bayar. Setelah menggunakan baru bayar. Gitu loh. Kalau prabayar, kalian bayar dulu sebelum makan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Saya lanjut. Nah, kalau prabayar, ini bayar di muka, itu belum diakui sebagai beban. Bukan beban. Bedanya kalau ini, makan dulu, baru bayar. Kan ya? Nah, ini baru dinamakan beban. Misalnya lagi, sewa tempat, oh harus bayar dulu lunas di awal. Itu maksudnya di sini. Ya, setelah digunakan itu baru nanti pindah ke akun beban sewa. Jadi yang ini namanya kalau kalian sewa tempat lunas bayar di awal, berarti masuknya namanya di jurnalnya adalah sewa dibayar di muka, salah ini. Sebentar. Ya, sewa dibayar di muka pada kas, karena mesti mengurangin kas kan ya. Misalnya 10 juta. Ini
Terus nanti penyesuaiannya itu adalah beban sewa gitu pada sewa dibayar di muka. Ini adalah penyesuaiannya. Baru diakui sebagai beban ketika sudah benar-benar digunakan. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa, Bu. Ya. Bisa. Jadi selama periode berjalan itu nanti biasanya pakai yang atas ini. Jadi karena kita belum menggunakan ruangannya, misalnya begitu ya. Setelah kita menggunakan, benar-benar menggunakan, itu biasanya baru begini. Atau ada lagi ceritanya gini, ini sewa tempat ya ceritanya. Sewa tempat sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Ya kan? Biasanya kalian kan kayak gini ya. Sewa tempat ini sewanya dibayar di muka kan? Ya, dibayar sewa dulu baru digunakan. Nah, pada bulan pertama berarti gini. Ini tetap harus mengeluarkan uang dari sekian. 12 juta ini harus tetap dikeluarkan dari kas. Berarti tetap ditulis sewa dibayar di mukanya adalah 12 juta. Kasnya juga berkurang di debit sebesar 12 juta. Sampai sini paham dulu nggak? Yang atas ini yang saya blok. Paham nggak ini? Paham, Bu. Paham ya? Ya? Kalau bingung langsung tanya. Oh, nggak ada yang nanya, berarti paham ya maksudnya ya. Jadi Ya, pada Bu. saat ini kalian mau buka usaha, sewa ruko. Sewa rukonya harganya 12 juta 1 tahun gitu. Berarti kan kalian tetap harus mengeluarkan nih 12 juta dari kas ya. Nah, kas ini sewa dibayar di muka, dinamakan, taruh akun namanya sewa dibayar di muka. 12 juta. Nah, setelah periode berjalan 12 juta ini kan untuk 1 tahun. Berarti 1 bulannya adalah biaya per bulannya adalah 12 juta dibagi 12 ya kan? Sama dengan 1 juta per bulan. Sehingga ada penyesuaian pindah ya dari sewa beban dibayar di muka masuk ke beban sewanya yang diakui itu hanya 1 juta. Gini. Ini pada akhir periode. Jadi setelah digunakan selama 1 bulan itu berarti dia sewa dibayar di mukanya berkuranglah 1 juta. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kalau biasanya kalian bayar listrik token itu dipakainya dalam 1 bulan adalah 100.000, kalian beli nih 200.000 gitu ya. Harapannya bisa untuk 2 bulan gitu kan. Setelah berjalan 1 bulan, benar masih sisa separuh, berarti yang 100 itu baru dimasukkan sebagai beban listrik. Yang 200 dikeluarkan di awal itu maksudnya disewa listrik, beban listrik dibayar di muka. Gitu. Oke, ini penyesuaiannya. Penyesuaiannya. Yang bawah ini. Sampai sini ada yang ditanyakan atau bingung? Bu, mau nanya, Bu. Silahkan. Bu, itu kan sewa tempat 12 juta untuk 1 tahun gitu ya, Bu. Oke. Kalau untuk 2 tahun berarti itu 12 dibagi 2 ya, Bu? Dibagi 24. Kan kita ngitungnya per bulan kalau ini. Misalnya kita kan pakai catatan kejadiannya itu per bulan biasanya ya. Bulan Januari, di akhir bulan Januari itu ditutup pengen tahu berapa neraca saldonya. Nah, itu biasanya berarti kan hitungannya bulanan. Berarti minus ya, Bu? Kok minus? Ini kan 12 bagi 24 kan. Oh, ya enggak minus kan? Cuma 500.000 jadinya di sini. Bukan 1 juta.
Iya kan? Oh, iya Bu, ya Bu. Bukan dikurangi, ini dibagi. Oke? Oke Bu, paham sudah. Paham. Kalau sini 1 tahun, berarti saya kembalikan ini ya, jadi 1 tahun. Oke? Sekarang beban dibayar di muka sudah paham, berarti saya lanjut ke selanjutnya, yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan itu adalah uang Uang masuk. uang masuk, ya. Pendapatan diterima di muka berarti pelanggannya kita itu belum menerima barang, tapi dia sudah bayar duluan, ya kan? Pendapatan itu adalah uang masuk. Sebentar, aku cepet nih. Oke, sama dengan uang masuk. Yang seharusnya kita mengeluarkan barang, kita menjual barang. Tapi karena diterima di muka berarti barangnya ini belum keluar, barangnya belum dijual, bisa jadi barangnya belum jadi. Ya. Belum diterima oleh konsumen. Ya, misalnya seperti apa? Misalnya seperti tukang jahit gitu ya. Tukang jahit, saya mau jahitkan baju tapi saya bayar dulu gitu misalnya. Atau gini, tukang jahitnya bilang, "Pak, saya butuh uang, bisa nggak dibayar lunas dulu di awal," misalnya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita sampai pada pendapatan diterima di muka, yaitu berarti pendapatan itu uangnya sudah diterima duluan, uang itu sudah masuk gitu ya, tapi barang atau produknya itu belum diterima oleh konsumen. Jadi misalnya kayak tadi saya beri contoh, misalnya penjahit nih ya, penjahit itu janji akan membuatkan baju kalian gitu ya, tapi penjahit ini karena butuh uang dia bilang gimana kalau dilunasi dulu di awal. Nah, kalau dilunasi dulu di awal berarti sebenarnya penjahit ini punya Hutang. punya hutang, jadinya jadi hutang gitu ya. Makanya di sini disebutkan bahwa cara pencatatannya adalah menulis pos ini sebagai kewajiban atau hutang yang seiring waktu berjalan, misalnya bulan, berubah menjadi pendapatan. Nah, ini kebalikan dari tadi ini, beban dibayar di muka. Kalau saya jadi yang punya ruko gitu ya, saya akan menyebutnya sebagai pendapatan diterima di muka. Ketika setiap waktu itu berjalan, setelah bulan itu berjalan, baru itu nanti akan dianggap sebagai pendapatan. Setelah waktu berjalan 1 bulan, berarti saya akan mengakui pendapatan 1 bulan. Gitu. Selama 1 tahun, berarti nanti akan dianggap sebagai pendapatan setelah 1 tahun. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita akan mencoba menulis jurnalnya. Ini kan seharusnya kan kas bertambah, berarti menjadi kas, gitu ya. Seharusnya kan pada pendapatan. Tapi karena ini masih belum selesai semuanya, berarti pendapatan diterima di muka. Namanya gini jadinya, akunnya. Tadi kalau kita anggap sebagai yang punya ruko, berarti 12 juta kita terima di dalam kas. Tapi baru diakui sebagai 12 juta. Nah, di akhir periode gitu ya, itu bukan lagi kasnya. Kasnya kan nggak ada perubahan, kasnya tetap gitu lah. Berarti pendapatan diterima di mukanya berkurang. Pada pendapatan baru diakui sebagai pendapatan itu, nah,
Ada juga yang kalau ini dimasukkan sebagai pos hutang, berarti ini kas pada hutang. Berarti sama aja dia itu punya hutang atau kewajiban. Sebenarnya hutang. Gitu ya. Bagaimana cara dia membayarnya? Membayarnya dengan menghasilkan produk yang sesuai perjanjian. Berarti kalau dia janjinya adalah menjahitkan baju, ya berarti harus dihasilkan baju yang sesuai perjanjian. Lalu udah diterima uangnya, gitu ya. Baru ini nanti hutangnya berkurang. Di sini hutang pada pendapatan, tapi bukan ditulis 1 juta, tapi yang diakui pendapatan bulan itu saja, yaitu 1 juta. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan atau masih ada yang bingung? Nah ini, seiring waktu berjalan, misalnya tiap bulan baru berubah menjadi pendapatan. Oke. Ketika kalian bertanya, bagaimana kalau penggunaan peralatan ataupun perlengkapan, ini saya ada contohnya ya. Misalnya, saldo perlengkapan awal itu adalah 2 juta, ternyata di akhir periode itu ada 1 juta. Berarti selama periode perjalanan, itu perlengkapan yang digunakan adalah berapa? Berapa? Jadi kalau di awal itu, misalnya nih ya, di awal itu kalian ngisi nih 2 juta. Terakhir di akhir bulan itu ternyata sisa 1 juta. Berarti selama periode berjalan itu yang kepake berapa? 1 juta. 1 juta. 1 juta gitu ya. Jadi pemakaian periode itu tinggal mengurangkan saldo awal dikurangi dengan saldo akhir. Itu adalah penggunaan periode berjalan. Misalnya saldo awalnya itu 1.500.000, ternyata di akhir itu adalah sisanya 500, berarti yang digunakan adalah 1 juta. Kayak gitu. Nah, kita lihat dulu ya. Biaya pemakaian perlengkapan berarti dianggap sebagai biaya ya, penggunaannya. Pemakaian perlengkapan itu dianggap sebagai beban atau biaya, itu dihitung sebagai pada cadangan perlengkapan. Cadangan perlengkapan ini adalah maksudnya perlengkapan sebenarnya. Biaya pada perlengkapan, nggak usah cadangan. Karena perlengkapannya kan berkurang tuh. Bingung nggak masih? Ada pengurangan pengurangan perlengkapan. Kenapa dikurangi? Karena digunakan. Gitu. Kalau dikurangi perlengkapan, misalnya peralatannya berkurang karena dijual, ya berarti langsung aja dijual gitu, bukan digunakan. Oke? Ini biaya sama beban itu biasanya sama. Jadi beban atau biaya itu kan bertambahnya di debit. Sedangkan perlengkapan itu saldo normalnya di debit sehingga ditaruh di kredit karena berkurang. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan?